Ya, kalau keuntungan selama harga bisa normal, bagus, Pak. Biasanya sih, Tuh senyum ya? iya. Yang seringkali dilupakan untuk pemasangan HDPE itu kebanyakan orang nggak pakai subsoil. Setengah dekade telah berlalu. Petambak udang asal Probolinggo menjadi saksi inovasi dalam infrastruktur budidaya udang mendukung keberhasilan panen. Di jejak geosintetik kali ini, Pak Iwan dan Pak Dani akan membuka rahasia fondasi tambak yang tak sekedar kuat, tapi juga smart. Simak bagaimana mereka membangun infrastruktur udang modern dengan biaya yang lebih sedikit, tapi efisiensi operasionalnya lebih tinggi. Sebagai informasi yang di belakang kita ini juga sudah 5 tahun Betul. ya Pak ya? Ini 5 tahun. Masih sangat aman. Masih oke. Aman dari kebocoran Betul. juga kebetulan ya. Mm-mm. Jadi tadi omongan dari Pak Iwan tidak omong-omong nun ya, benar-benar bisa dibuktikan ya. Ini ada tambaknya, kita ada di Probolinggo ya Pak ya? Iya, Di Paiton. daerah mana Pak? Paiton. Di daerah Paiton. Heeh. Oke, ini berapa hektar nih Pak yang mau dipasang geomembran? Ini kurang lebih ada 2. 2 hektar ya Pak? Iya. Sekitar 2 hektar, berapa belas petak berarti Pak? 12? Ini yang dipasang HDPE ada 7 ya. 7 7 petak ya 7 yang petak. dipasang HDPE. Sebetulnya saya baru di dunia udang, mungkin kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Ya, masih baru, masih banyak belajar yang perlu diperbaiki. Mulai dari proses persiapan boleh di-sharingkan mungkin Pak pertimbangan-pertimbangan apa yang mungkin di sini kebetulan lagi proses pasang HDPE. Kenapa sih untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan lahan untuk budidaya udang, kenapa sih harus pakai HDPE? Pertimbangannya seperti apa? Oke, ini menarik ini. Satu mengenai harga. Kedua, kalau zaman dulu kan kita budidaya udang itu kan langsung ke tanah. Dengan berjalannya waktu, otomatis tanah banyak faktor eksternal yang kita nggak bisa handle ya. Iya benar. Nah, akhirnya berkembanglah waktu. Bagi kita petambak ada 2 pilihan sebetulnya. Satu kita pakai cor, kedua kita pakai HDPE geomembran. Nah, ada keuntungan, ada kelemahan. Tapi dari sisi kalau kita ngomong harga, otomatis akan jauh lebih ekonomis kalau HDPE. Kedua, kalau dari sisi penyakit, otomatis kita lebih bisa ngontrol, membersihkan lebih mudah. Jadi kalau untuk cor kan otomatis banyak pori-pori. Oh iya. Ya, selain mahal, kedua pada pori-pori. Tapi kalau HDPE kita tinggal membersihkan, ya. Jadi lebih mudah dan lebih ekonomis. Operasionalnya ya Pak ya. Betul. Berarti. Kalau persiapannya sendiri nih Pak sebelum masang HDPE-nya kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan Pak? Yang pertama satu elevasi. Jadi kita mesti memikirkan kemiringan di mana supaya lumpur waktu kita budidaya bisa sampai di tengah. Oh ya. Yang kedua pengerasan, ya pengapuran, terus sterilisasi kita juga penting. Ya setelah itu baru kita pasang HDPE. Oh gitu. Mungkin batu-batuannya juga ya Pak yang perlu diperhatikan. Betul, ada batu-batuan, ada barang-barang yang tajam-tajam, terus ada juga kemiringan, ya. Dan yang nggak kalah penting kita mesti pasang subsoil. Jadi supaya kalau ada air atau udara yang kejebak di bawah, kita bisa keluarkan pada saat budidaya. Oh, berarti Jadi itu, penting itu. Istilah teknisnya tuh menghindari will geomembran kali ya. Jadi Betul. kayak nggak menggelembung di tengah Betul. gitu ya Pak. Sistem infrastrukturnya seperti apa sih Pak untuk Sebenarnya tinggal pemasangan jaring-jaring pipa ya. Jadi tinggal dibelah sedikit, ada lubang udara, nanti kita dari sisi tanggul seperti ini kita nanti bisa sedot. Oh, Kalau memang waktu proses budidaya ada kendala di tengah. oh gitu. Berarti kalau untuk monitoringnya itu ada kendala atau tidaknya seperti apa tuh Pak? Kalau dari pipanya yang sudah dipasang itu? Kan setiap hari ada yang sipon, otomatis nanti akan kerasa pada saat
ada masuk. Berarti saat terjunnya itu Betul. tadi ya Pak ya. Betul. Kalau balik lagi nih Pak, kalau misalnya ngomongin Geomembran nih Pak, karena kan tadi mendukungnya di operasional ya Pak ya. Jadi hal-hal apa sih yang termudahkan gitu dengan Geomembran ini, misalnya kayak waktu pembersihan apa yang dilakukan, apakah disikat atau diapain gitu Pak waktu pembersihannya? Oke, kalau pembersihan kita sebetulnya sangat terbantu kalau ada geomembran ya. Otomatis kan untuk membersihkan lahan luasan kurang lebih 1.600, mungkin butuh waktu 1 harian. Nah, kalau cor mungkin bisa lebih gitu. Lebih dari 1 hari. Lebih dari 1 hari. Jadi proses pembersihan kan ada pembersihan dari lumpur, nanti ada shock pH, tergantung setiap tambak sebetulnya. Jadi kan perlu shock pH, kita kadang kasih HCl kalau memang ada tiram segala macam supaya lebih mudah. Jadi makan proses, tapi dengan geomembran cepet nih. Oh, karena ya singkat gitu tadi. Iya, ya, Pak, cepat. ya? Lebih efisien. Efisien, ekonomis juga ya Pak ya. Iya, lebih cepat. Ya. Oke. Nah kalau misalnya pasti kan ada tantangannya ya Pak ya, nggak ada yang sempurna. Banyak. Nah kalau misalnya di Geomembran ini tantangannya apa aja sih Pak sebetulnya? Yang mungkin bisa dicatat juga. Nah nanti dari tantangan tersebut apa solusi atau cara mengatasinya gitu Pak? Kalau ada hubungannya sama Iya geomembran, betul. tantangannya lebih ke kadang bergelombang, tapi nggak hanya karena geomembran, tapi karena elevasi yang di Elevasi. dasarnya ya. Jadi makanya perlu diperhatiin pada saat sebelum pemasangan, persiapannya dasar ini memang betul-betul harus bisa sentral sampai ke tengah gitu. Oh berarti harus posisinya harus benar-benar ajak apa ya? Ya betul. Gitu. Betul. Oke. Tapi cukup kebantu. Maksudnya dengan geomembran otomatis kan dasar ini kan otomatis lebih licin ya, jadi otomatis lebih ke lebih teralirkan, Iya. lebih gampang teralirkan Betul. ya Pak. Nah kalau misalnya ada nggak sih Pak kasus-kasus kayak geomembrannya waktu pembersihan itu suka bolong atau sobek Sering. gitu. Nah itu cara ngatasinya gimana selama ini? tempel. Ditempel pakai Tempel kita bisa pakai busa, kita bisa pakai HDPE, dipotong, dipanasin. dipanasin ya. Iya. Yang paling kuat yang pakai apa tuh Pak? Selama pemanasnya bagus, pakai pemanas oke, di roll. Oh. Nanti ada lem, pakai lem, tambahin lem, biasanya lem kuning, cukup kuat. Berarti lem kuning habis itu ditambah geomembran terus dipanasin. Iya, Oh, lebih itu kuat. lebih Iya, kuat ya Pak kuat. ya. Kalau pertimbangannya untuk kualitas geomembran yang dipilih nih Pak, apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Apakah tebalnya, apakah visual gelombangnya, atau seperti apa Pak? Nah, kalau kita ngomongin geomembran, otomatis kan gini. Saya nggak ngomongin brand satu atau KTG bagus enggak, tapi saya lebih lihat KTG lebih jaga kualitas. Konsisten. Jadi konsisten dari awal, standar itu selalu dijaga betul-betul. Nah, kalau mengenai harga itu relatif ya. Betul. Kalau mengenai harga selama itu kualitasnya oke, tetap terjaga, saya rasa petambak tidak ada masalah. Ya beda sedikit oke lah, ada pertimbangan. Tapi yang pertama tahan lama. Tahan lama. Ya standar bagus, tahan lama. Kedua, yang saya lihat KTG ngasih nilai lebih gitu. Satu, rata-rata kalau ketebalan di 0,5, KTG ngasih nilai tambah. Ada spare-nya Justru ada spare gitu. Iya, kalau di brand tertentu yang lain justru malah press atau kalau enggak kurang malah gitu kan. Itu pertama. Kedua, bahan. Dari segi bahan, semakin misalkan campurannya nggak pas, otomatis daya tahannya Betul. daya tahannya jadi berkurang. Betul. Nggak Karena rata juga. Betul. Karena. Betul. Oke. Sekarang saya bersama Pak Dani ya, rekan dari Pak Iwan juga yang kebetulan sudah memanajemen banyak tambak udang ya, kebetulan Pak sudah lumayan juga pengalamannya. Dari tahun berapa nih Pak? Saya dari tahun 2017.
Kalau untuk geomembran yang penting ketahanan ya. Ketahanan. Ketahanan istilahnya itu termasuk ketebalan kan gitu ya. Kalau untuk tambak kita pakai 0,5. Kalau mungkin kita mau buat lagi mungkin pakai 0,75 karena lebih sedikit maintenance seperti itu. Lebih kuat ya. Lebih soalnya kuat 0,75 lagi ya. ya. Infrastruktur apa yang Pak Dani terapkan gitu untuk membuat tambaknya Pak Dani ini lebih istilahnya bisa dibilang lebih efisien dalam operasionalnya? Ya, yang jelas kita salah satunya itu kita pakai root blower. Root blower itu jadi menambah oksigen di air. Oke. Itu salah satu karena kita pakai density yang lumayan tinggi seperti itu, sekitar 200 ekor per meter. Oke. Gitu. Kemudian juga yang lainnya apa ya? soil apa sih, Pak ya? Oh, kalau itu waktu pemasangan HDPE ya. HDPE itu yang perlu diperhatikan itu juga ini yang seringkali dilupakan. Seringkali dilupakan untuk pemasangan HDPE itu kebanyakan orang nggak pakai subsoil. Nah, subsoil. Subsoil ya. Subsoil itu yaitu pembuangan jalur pembuangan udara yang terperangkap di bawah HDPE. Jadi perlu dibuatkan jalur supaya udara yang terperangkap itu bisa keluar. Seperti itu. Berarti masangnya di bawahnya HDPE-nya. Masangnya di bawahnya HDPE, kemudian juga ada subsoil air. Jadi kalau ada kebocoran kecil, air pasti masuk di bawah HDPE. Oh, Nah, kemudian kita buatkan jalurnya ada subsoil air itu, air bisa terbuang keluar seperti itu. Oh, gitu. Berarti kesedot ya, Pak ya? Ya, nggak ngendap. dibuka aja langsung keluar. Jadi air yang terperangkap di bawah HDPE itu bisa dikeluarkan seperti itu. Oke, berarti infrastruktur untuk menanggulangi masalah yang akan terjadi ya. Betul, Ya. antisipasinya seperti itu. Kalau terkait dengan subsoil tadi itu bentuknya seperti apa, Pak? Pipanya dipasang di tengah? Subsoil udara itu bentuknya seperti jaring-jaring laba-laba yang kita pasang hampir menyeluruh ke petaan jaringannya. Ini ya, Pak ya? Ya. Oke. Kemudian ada subsoil air itu yang dipasang di sentral ke pembuangan air. Seperti itu. Jalur keluar airnya. Jalur keluar airnya itu. Oke. Nah, ya berarti itu infrastruktur yang membantu pastinya budgetnya agak lebih ya, Pak ya? Ya. Cuman itu akan sangat membantu di operasional mungkin Betul. ya, Pak ya? Ya. Kalau misalnya nggak pakai itu kerugiannya apa sih, Pak? Kalau nggak pakai Kerugiannya kita nggak bisa antisipasi. Nggak bisa antisipasi gini maksudnya. Kadang kalau ada udara yang terperangkap di bawah HDPE itu bisa jadi H2S. Tantangannya itu sebetulnya bagaimana kita bisa mengolah dan memanage air yang merupakan ekosistem utamanya udang kan gitu ya. Jadi sebelum diberikan itu pakannya di mix pakai probiotik. Oh, itu setiap pakan? Ya, setiap pakan. H2S apa? H2S itu sangat gas beracun ya. Jadi bisa sangat dampaknya ke udang itu bisa fatal, bisa mematikan udang. Geoprotek melindungi yang terbaik. Baik.